Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir untuk datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, membawa pujian, ucapan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji, memuliakan namanya, mengucap syukur untuk keberadaan kita. Sebab atas kasih karunia-Nya lah pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Kita dapat memasuki hari yang indah baik yang Dia sudah jadikan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami mau terus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari naikkan pujian ini kembali. Pun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Yes. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan ku sembah Kau.
sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kau sangat berarti buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Serukan namanya Yesus, 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 Kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus Kau berarti. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Mari puji sembah, puji syukur. Terima kasih padamu Tuhan. Haleluya. Sumber pertolongan kami, pengharapan kami. Terima kasih. Apapun yang terjadi, kami mau terus berseru padamu, memanggil namamu. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Kaulah penjunan kami, Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ada waktu beberapa saat untuk kita secara pribadi pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang kita mau bawa pada pagi hari ini. Mungkin ada pergumulan pribadi yang kita mau serukan di hadapan hadirat-Nya. Mari gunakan waktu pagi hari ini, saat ini untuk menghampiri Dia. Bawa pergumulan kita atau bawa ucapan syukur kita, bawa kerinduan hati kita di hadapan hadirat-Nya. Mari kita sama-sama datang di hadapan-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes, setiap kami datang di hadapan-Mu. Amin. Yes. Terus saudara, amin. Secara pribadi menghampiri Tuhan. Amin, 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 amin. Dia sumber pertolongan, amin. Yes, terus beracara, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Kami serahkan pergumulan doa kami. Kami serahkan Tuhan yang menjadi masalah hidup kami. Engkau sumber pengharapan hidup kami, pertolongan kami, amin. Engkau
Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat buat hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Nah, tinggalkanku. Setia. Yes. Menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Biar ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Kekuatan di hidupku, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru dan berharap. Yes, amin. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Sekali lagi yuk. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami menerima kebenaran daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Shalom bagi kita semua.
Pagi ini mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menerima pesan-pesan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur kalau kami bisa mendengarkan firman pesan-pesan-Mu. Biarlah melalui pendengaran kami akan kebenaran setiap pagi. Kami semua diubahkan perlahan-lahan. Dan perubahan itu kami mau nyata Tuhan. Biarlah Tuhan selalu tolong kami. Tuhan lunakkan kekerasan hati kami, kekerasan pikiran kami Tuhan. Kami seringkali berbuat salah, tapi kami mau belajar terus. Kami percaya firman kebenaran lebih tajam dari pedang bermata dua. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita mau kuat dalam hidup ini, ibarat pohon, akarnya itu tertanam di mana? Ada orang yang tertanam di batu-batuan yang gak kuat. Ada yang tertanam di pasir, tidak kuat. Kalau ia besar gitu, ya, masih kecil tertanam di batu ya nggak bisa tumbuh, saudara. Tapi kalau sudah besar, dia masuk ke dalam tanah, atau dia berpegang pada batu lalu masuk ke dalam tanah, akarnya kuat, maka tidak mudah tumbang ketika ada angin besar. Demikian juga hidup ini. Kita itu berakar pada siapa? Pada apa, saudara? Ya, coba kita renungkan pagi ini. Saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia masuk ke dalam air, saudara. Selain kuat, masuk ke dalam tepi air. Selain kuat, ia dapat makanan dari air itu, saudara. Pasti subur. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita itu diibaratkan sebuah pohon, harusnya ditanam di tepi air, sehingga setiap hari kita mengambil sari-sari makanan dari air itu, sehingga pohon itu subur, hijau daunnya, banyak buahnya, kokoh berdiri. Itu ya saudara ya. Jadi kalau kita bayangkan pohon yang tumbuh di tepi air, akar-akarnya pasti kuat menyengkeram tanah, masuk ke dalam bumi hingga mencapai sumber air. Meskipun terik matahari membakar di musim kemarau, tapi pohon itu tetap tegak berdiri. Daunnya tetap hijau dan buahnya tetap lebat, sebab ia kuat akarnya. Begitu ya. Jadi kalau kita hayati ayat ini benar-benar, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kebahagiaan sejati, orang yang berbahagia atau diberkati adalah yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya bermakna. Sebab kalau mengandalkan diri sendiri, pasti hidupnya tidak berkualitas. Egois, jahat, suka bohong, suka fitnah, itu pusatnya diri sendiri. Kalau pusatnya Tuhan, pasti tidak mementingkan diri sendiri. Makanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, kita percaya penuh kepada kebijaksanaan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan buru-buru disimpulkan. Tunggu, digumulkan sama Tuhan. Tuhan ini sebenarnya apa? Jadi jangan emosi sesaat dari pribadi keluar. Nanti keputusannya tidak bijaksana. Kan begitu ya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Seperti air, sumber kehidupan bagi pohon itu. Firman Tuhanlah yang menghidupi rohani kita. Tidak ada yang lain. Dengan membaca, merenungkan, ya, terus melakukannya dalam hidup kita, kita akan bertumbuh semakin kuat, semakin berbuah lebat kehidupan kita.
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi semakin dalam kita menggali firman Tuhan, semakin kuat iman kita, semakin kita dekat dengan sumber kehidupan. Ya. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya, kita akan mampu menghadapi tantangan, pencobaan hidup, apalagi, dan segala persoalan dunia ini dengan kuat. Jadi meskipun ada panas terik, tetap kuat, pohon itu tetap berbuah. Harusnya kita begitu, saudara. Ya, tidak mengalami panas terik, mengalami pun tidak masalah. Daunnya tetap hijau, hidup kita senantiasa segar, bersemangat, karena dipenuhi pengertian yang benar firman Tuhan dan Roh Kudus tentunya dalam diri kita. Nah, saudara perhatikan, apakah hidup saudara selalu bersemangat, positif, ataukah negatif selama ini? Apakah yang keluar dari mulut kita ini menyebabkan kekacauan atau memberkati? Nah itu, kalau orang benar, akarnya kuat di firman Tuhan, ya seperti pohon, daunnya tetap hijau, hidupnya tetap hijau, sejuk bagi orang lain, ya, dan tidak akan takut akan tahun-tahun kekeringan, sebab akarnya jauh ke dalam, kuat, sampai ke sumber air. Ya, kita akan jadi berkat selama kita hidup. Kan berkat tidak harus bagi uang. Berkat itu orang diberkati karena hidup kita, mendapatkan pengertian yang benar, mendapatkan hikmat, merasakan kasihnya Tuhan. Manusia lama kita mati. Biasa ngomong sembarangan, sekarang sudah tidak. Bicaranya hati-hati. Kalau bicara membawa berkat, bukan membawa pertengkaran, bukan membawa berkat, bukan membawa kutuk. Kan begitu ya. Jadi orang yang kuat akarnya di firman Tuhan, ia akan tetap menghasilkan buah apapun keadaannya. Dalam hidup ini kan memang banyak masalah, saudara. Di mana-mana banyak masalah. Tapi biarlah melalui renungan pagi ini, kita bisa menghadapi setiap pagi dengan berakar pada firman Tuhan. Nah, itu yang penting ya. Ilustrasinya begini, saudara. Bayangkan ada dua rumah misalnya. Satu dibangun di atas pasir, dan yang lainnya di atas batu karang. Mana yang kuat? Ya tentu saja yang di atas batu karang. Ibarat kita mengakarkan akar kita, hidup kita ini berakar pada firman Tuhan, itu seperti membangun rumah di atas batu-batuan, pasti kuat. Kalau di atas pasir, gampang roboh. Ya, saudara ya. Makanya, di dalam hidup ini, dicatat ya saudara, yang pertama, luangkan waktu setiap hari. Saudara jangan kok nonton TV lama, main game lama. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai panduan hidup kita, sebagai makanan kita setiap hari, makanan jiwa dan roh. Supaya sehat, ya. Luangkan waktu. Kalau waktu saja tidak mau diluangkan, akarnya tidak masuk ke dalam, tidak berakar pada firman Tuhan. Hadiri ibadah-ibadah, persekutuan, khotbah-khotbah yang benar. Khotbah yang salah jangan didengarkan, saudara. Nanti akarnya nggak masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, ikuti online Bible study yang kita adakan, renungan malam, doa pagi seperti ini. Ya, tentu saja ibadah raya di minggu lewat online ada, onsite juga bisa. Kita gumulkan apa yang kita baca. Tuhan, aku membaca firman ini, apa artinya? Cari, saudara, artinya. Minta Roh Kudus pimpin kita kepada pengertian yang benar. Dan tentu saja harus diaplikasikan, harus dihidupi, harus dipraktekkan. Kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, berbuah lebat, tidak tergantung dari keadaan dunia ini. Kemuliaan Tuhan akan terpancar dari hidup kita. Ibarat pohon yang lain tumbang, yang satu ini mengakar kuat ke dalam, di tepi aliran air. Kita mengakarkan hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Dan kita tahu Tuhan mengasihi kita. Harusnya kita kuat dalam segala hal.
baik kita di tengah keramaian maupun di tengah-tengah kesendirian. Saudara, ingat, akar kita harus mengakar pada firman Tuhan. Dan itu tidak bisa otomatis. Saudara harus luangkan waktu setiap hari. Dengarkan renungan, baca Alkitab, tarik arti yang sebenarnya. Jangan memikirkan menurut pikiran sendiri. Banyak orang itu sulit ditolong sebenarnya. Kenapa? Baca lalu mengartikan sendiri, suka-suka sendiri, sesuka hatinya. Gak mengakar akhirnya. Gak mengakar pada kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah pagi ini kita mulai pagi kita dengan pengertian bahwa akar kita, hidup kita harus berakar pada firman Tuhan. Jangan pada yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Biarlah setiap pagi kami boleh memulainya dengan segar jiwa dan roh kami, juga tubuh kami, jasmani rohani. Terima kasih Tuhan, kami percaya pimpinan Tuhan selalu ada pada kami. Setiap saat, dari pagi, malam, pagi lagi, dan selamanya. Tuhan urapi setiap kami akan menjadi terang bagi dunia ini. Agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, dimanapun kami berada, apapun profesi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.